jika teman-teman mencari manga klasik yang penuh misteri, ketegangan psikologis, serta intrik politik yang cerdas, maka 20th Century Boys karya Naoki Urasawa adalah pilihan yang sempurna. Manga ini bukan hanya sekadar kisah petualangan, tetapi juga eksplorasi mendalam tentang bagaimana ingatan, manipulasi, dan keinginan untuk diakui dapat membentuk sejarah dan mengubah dunia. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, peringatan bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler. Jika ingin menikmati cerita ini secara langsung, silakan tutup video ini sekarang. Kisah ini berpusat pada Kenji Endo, seorang pria biasa yang menjalani hidup sebagai pemilik toko kecil dan merawat keponakannya. Namun, kehidupannya yang tenang mulai terguncang ketika ia menyadari ada keanehan dalam berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Keanehan ini bukan sekadar kebetulan. Kenji merasa seolah-olah kejadian-kejadian tersebut sudah pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, pada saat itu, ia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Hingga akhirnya, satu simbol sederhana mengubah segalanya. Simbol itu adalah logo Partai Tomodachi, sebuah partai politik yang sedang naik daun dan dipimpin oleh sosok misterius yang disebut Tomodachi, yang dalam bahasa Jepang berarti sahabat. Simbol ini sangat familiar bagi Kenji, karena itu adalah simbol yang ia dan teman-temannya buat saat mereka masih kecil. Perlahan, ingatan Kenji mulai terbuka. Ia menyadari bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di dunia, termasuk penyebaran virus mematikan yang mengguncang Jepang, mengikuti skenario yang pernah ia dan teman-temannya tulis dalam sebuah buku ramalan saat mereka masih anak-anak. Tapi bagaimana mungkin imajinasi masa kecil mereka bisa menjadi kenyataan? Dan yang lebih penting, siapa sebenarnya Tomodachi? Salah satu aspek paling menarik dalam 20th Century Boys adalah bagaimana karakter Tomodachi dibentuk. Jika Kenji adalah sosok yang karismatik dan periang di masa kecil, maka Tomodachi adalah kebalikannya. Anak yang pemalu, tertutup, dan sering diabaikan oleh teman-temannya. Ia tidak memiliki keberanian untuk menonjol, tetapi diam-diam menyimpan dendam terhadap mereka yang tidak memperhatikannya. Secara psikologis, Tomodachi mencerminkan seorang individu dengan narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian narsistik. Seorang narsistik sejati bukan hanya ingin dipuji, tetapi juga ingin mengontrol bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain. Mereka haus akan validasi, dan ketika tidak mendapatkannya di masa kecil, mereka bisa tumbuh menjadi sosok yang penuh dendam dan haus kekuasaan. Tomodachi menggunakan kecerdikannya untuk membangun citra diri sebagai pemimpin yang hebat. Dengan memanfaatkan teknik manipulasi psikologis dan propaganda, ia berhasil membuat masyarakat mengidolakan dirinya. Beberapa strategi yang ia gunakan antara lain: Tomodachi membangun citra dirinya sebagai sosok mesianis, penyelamat dunia yang selalu berada di pihak rakyat. Ia menggunakan retorika yang penuh emosi untuk menarik simpati dan kesetiaan pengikutnya. Dengan trik sulap dan orasi di atas panggung, ia menciptakan ilusi bahwa dirinya memiliki kekuatan luar biasa. Setiap pemimpin otoriter butuh musuh untuk menyatukan massa. Dalam kasus ini, musuhnya adalah Kenji dan teman-temannya. Tomodachi menuduh mereka sebagai dalang di balik kekacauan dan penyebaran virus, meskipun kenyataannya adalah sebaliknya. Ia mengontrol media untuk membentuk narasi bahwa dirinya adalah pahlawan yang melindungi rakyat dari ancaman teroris.
dengan menciptakan ketakutan, misalnya melalui serangan virus dan robot pemusnah. Tomodachi memastikan bahwa masyarakat terus bergantung padanya. Dalam psikologi politik, ini disebut sebagai krisis leadership. Pemimpin menciptakan krisis agar ia bisa tampil sebagai penyelamat. Tomodachi menyusun ulang sejarah untuk menciptakan narasi yang menguntungkannya. Kenangan asli tentang siapa dirinya di masa kecil sengaja dikaburkan, membuatnya menjadi sosok yang hampir mitologis. Di sisi lain, Kenji adalah gambaran dari seseorang yang dipaksa untuk menghadapi trauma masa lalu. Pada awalnya, ia memilih untuk melupakan, menjalani hidupnya dengan damai, mengabaikan tanggung jawab terhadap dunia. Namun, ketika kenyataan mulai menyerangnya, ia tidak punya pilihan selain bertindak. Dari perspektif psikologi, perjalanan Kenji mencerminkan teori shadow self dari Carl Jung. Bayangan adalah bagian dari diri kita yang kita tolak atau lupakan, tetapi pada akhirnya selalu muncul ke permukaan. Kenji harus menggali kembali masa lalunya, menerima kesalahannya, dan menghadapinya dengan berani jika ingin menyelamatkan dunia. Salah satu elemen politik yang paling menarik dari 20th Century Boys adalah bagaimana kekuasaan bisa dibangun di atas kebohongan yang terstruktur dengan baik. Tomodachi bukan hanya menguasai Jepang, tetapi juga mengendalikan persepsi masyarakat tentang kenyataan. Ini mengingatkan kita pada konsep post-truth dalam politik modern, di mana fakta menjadi tidak relevan selama ada narasi yang lebih menarik dan menguntungkan pihak berkuasa. Banyak pemimpin dunia yang menggunakan strategi serupa, menciptakan mitos tentang diri mereka, mengontrol media, dan membentuk kenyataan sesuai kepentingan mereka. Seperti dalam 1984 karya George Orwell, 20th Century Boys menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya dalam menguasai senjata, tetapi juga dalam menguasai ingatan dan kebenaran. 20th Century Boys bukan hanya manga tentang petualangan dan misteri, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang psikologi manusia dan bagaimana kekuasaan bekerja. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu individu yang diabaikan bisa mengubah dunia, baik atau buruk, tergantung pada bagaimana ia menghadapi masa lalunya. Tomodachi adalah gambaran dari seseorang yang tidak pernah menerima dirinya apa adanya, memilih untuk membalas dendam atas rasa sakitnya daripada berdamai dengannya. Sementara itu, Kenji adalah seseorang yang harus menerima bayangannya dan menghadapi kenyataan untuk menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sejarah dapat dibentuk oleh siapa saja, bahkan oleh seorang anak kecil yang diabaikan. Dan terkadang, hal yang tampak seperti kebetulan hanyalah buah dari sesuatu yang sudah ditanam sejak lama. Jadi, setelah mendengar ulasan ini, apakah kalian masih yakin bahwa masa kecil tidak menentukan masa depan?